18. Meninggal. Sesuai janjinya kemarin pada Ustadz Fitrah, saat ini Aiman berada di rumah sakit tempat Anisah menjalani perawatan. Kondisi wanita manis berlesung pipi itu semakin memburuk. Anisah sangat pintar menyembunyikan penyakit. Bahkan kepalanya sudah tidak berambut. Kedua orang tuanya sama sekali tidak tahu itu. Ia selalu memakai hijab untuk menutupi, meskipun ada di dalam rumah yang hanya ada sang ayah. Anissa akan melepas hijab saat berada di dalam kamar dan mengunci pintu kamar itu saat ia berada di dalam. Aiman mengetuk pintu ruang rawat inap Anissa. Ustadz Fitrah yang mendengar pintu diketuk segera membuka. Ia tersenyum senang saat melihat orang di balik pintu itu adalah Aiman. Assalamualaikum Ustadz, sapa pemuda tampan itu sambil tersenyum tulus. Waalaikumsalam, terima kasih sudah mau datang Nak Aiman, ucap Ustadz Fitrah bahagia. Dengan tersenyum tulus laki-laki parubaya lebih itu mempersilahkan Aiman masuk sambil merangkulnya. Mereka pun berjalan beriringan. Anisah melihat sang ayah sedang berjalan beriringan sambil merangkul Aiman. Gadis manis dengan wajah pucat itu terkejut. Ia malu karena sudah membohongi dan mengecewakan Aiman. Anisah menundukkan kepala. Jujur ia belum siap bertemu Aiman dan menjelaskan semua perbuatan yang telah ia lakukan. Assalamualaikum Nis, sapa Aiman. Pemuda tampan berlesung pipi itu mencoba menerbitkan senyum manis. Anisah mengangkat kepala sambil tersenyum ke arah Aiman. Waalaikumsalam Kak Aiman, jawabnya terbata. Kondisi Anisah begitu memprihatinkan, membuat Aiman sedikit iba melihatnya. Ya, hanya sedikit mengalahkan kecewa yang ia rasakan. Andai Anisah tidak menghancurkan kepercayaannya, ia mungkin akan melakukan apapun untuk membantu Anisah. Terima kasih sudah mau menjengukku Kak. Setelah senyum yang aku lakukan padamu, ujarnya tergagap karena gugup dan malu. Aku melakukan ini karena turut bersimpati dengan apa yang kamu alami. Maaf, aku tidak tahu kamu sedang sakit parah, ucapnya. Aku mohon maaf sudah merusak kepercayaan Kak Aiman dengan membohongi dan memakai uang kuliah yang kakak beri untuk bersenang-senang, lirihnya. Ada raut penyesalan di wajah manis yang kini pucat pasi menahan sakit. Aku sudah memaafkanmu dan mengikhlaskan semua ini. Meskipun jujur, aku masih kecewa padamu. Mohon maaf. Dengan menyesal, aku putuskan menghentikan proses ta'aruf yang telah kita lakukan selama beberapa bulan ini, ucap Aiman lega. Rasanya beban yang ada di pundak hilang setelah mengatakan itu langsung pada Anisah. Terima kasih Kak, aku sangat menghargai keputusanmu. Aku pantas mendapatkan semua ini setelah apa yang aku lakukan padamu. Kamu pun pantas mendapatkan wanita yang lebih jauh dari aku, ucapnya. Setelah mengatakan itu, napas Anisah tersenggal. Ia batuk-batuk hingga hidungnya mengeluarkan darah dan setelah itu pingsan. Melihat hal itu, Ustadz Fitrah langsung panik. Ia keluar sambil berteriak memanggil dokter. Dokter jaga langsung menangani Anisah bersama perawat yang turut mendampingi. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu diminta keluar. Beberapa menit dokter itu membawa tubuh Anisah ke ruang ICU karena kondisi Anisah kritis. Aiman memutuskan ikut menunggu dan mencoba menguatkan laki-laki parubaya yang ada di sampingnya. Ustadz Fitrah terlihat sangat terpukul. Wajahnya sudah basah dengan air mata, begitu juga sang istri. Setelah beberapa menit mendapatkan perawatan, dokter yang menangani Anisah keluar dengan raut wajah lelah dan penuh penyesalan. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Ustadz Fitrah. Dengan menyesal kami mengatakan ini. Kami turut berduka cita atas meninggalnya pasien. Mohon maaf, kami sudah memberi yang terbaik. Namun Allah berkehendak lain, ucap dokter itu. Betapa terkejutnya Ustadz Fitrah. Ia hampir terjungkal kalau saja Aiman tidak menahan tubuh itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh dokter, Anisah putri sulungnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.
Tenang Ustadz, istighfar. Allah lebih menyayangi Anissa. Anissa tidak kesakitan lagi seperti saat kemoterapi. Semoga Allah menerima amal ibadahnya. Lirih Aiman menenangkan. Terima kasih nak, Anissa pasti tenang karena sudah mendapatkan maaf dari Nak Aiman. Ucap Ustadz Fitrah mencoba tegar. Amin, semoga. Aiman mengurus proses pemulasaraan jenazah Anissa sehingga tidak perlu waktu lama untuk menunggu. Hanya 1 jam menunggu, jenazah Anissa sudah bisa dibawa pulang. Para tetangga turut membantu proses pemulasaraan jenazah almarhumah Anissa. Canggung Aiman rasakan karena ia belum mengenal tetangga di lingkungan tempat tinggal Anissa. Aiman menelepon Edi supaya sahabatnya itu datang menemani. Tidak butuh waktu lama, Edi datang ke rumah Anissa sesuai yang Aiman perintahkan. Pemuda manis itu menghampiri Aiman yang sedang membantu membuat nisan bersama tetangga. Mana peciku? Tanya Aiman. Setelah melihat Edi datang, pemuda tampan itu langsung berdiri dan menghampiri Edi. Sesuai permintaanmu bos, ucap Edi sambil tersenyum nyengir, membuat Aiman menepuk bahu itu. Tidak saatnya kamu menggodaku, kita dalam suasana berkabung, hargai dan hormati keluarga yang ditinggalkan, bisik Aiman sambil geleng kepala. Iya maaf, ucap Edi nyengir. Setelah sholat asar, jenazah Anissa dibawa ke masjid untuk disolatkan. Pukul 4 jenazah Anissa sudah dimakamkan. Aiman melihat Ustadz Fitrah sangat terpukul atas meninggalnya sang putri. Sebelum pamit pulang, Aiman dan Edi menenangkan Ustadz Fitrah lagi. Setelah kembali memberikan bantuan berupa uang pada Ustadz Fitrah, Aiman dan Edi pun pulang.